Ya oke baik. Selamat malam pada Mbak Audrey, selamat malam pada smart listeners. Sebenarnya bukan nggak serba bisa, tapi sebagai seorang investor ya, Aha. kita sebenarnya harus punya wawasan yang luas dalam setiap hal yang berhubungan dengan uang. Oke. Jadi, Mhm. akan menjadi mau nggak mau gitu. Dulu Iya, kan iya. saya juga begitu gitu. Saya bilang, aduh hebat banget ya orang itu kok bisa menguasai banyak gitu ya. Mhm. Boleh dibilang saya itu eh, pertama kali itu terinspirasi untuk belajar mengenai keuangan juga dari Smart FM ya, dari Oke. Pak Tung ya. Dimana Pak Tung ini juga tiap belokan ditanya kok bisa jawab terus ini mah mau jago begini apa gimana gitu kan. Ya ternyata memang betul dalam investasi dan keuangan itu ya kalau nggak punya wawasan yang luas ya mana mungkin kita bisa sukses dalam Betul. keuangan dan bisnis kan seperti itu. Yes, sepakat. Makanya kita Ya, bahas tentang hal yang sedang ramai diperbincangkan terkait dengan ya, PPN 12% ya. Kenaikan ya, yang mungkin dinilai cukup tinggi dan mungkin banyak yang menilai ini akan menurunkan daya beli dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas, ya, tapi sebelumnya seperti biasa kita akan buka Smart ya. Market Insight dengan kabar dari market. Seperti apa, Ya, Mas Ryan? oke, kita mulai pertama, kita mulai biasa ya dari Yes. Bursa Efek Indonesia. Mhm. Perdagangan saham itu satu hari ini bagus naik 2% lebih gitu ya. Jadi 2,11%. Kenaikannya menarik ya. Mungkin kalau misalnya ada yang tahu ada beberapa saham besar, terutama kayak perbankan, lalu juga ada saham kayak pertambangan yang minggu lalu itu menjadi pemberat kenaikan, di mana kayak Adaro itu mengalami penurunan yang cukup besar dan market cap-nya tinggi. Yes. Sehingga otomatis akan menjadi pemberat untuk bisa naik lah. Nah, dalam satu minggu kita sebenarnya masih dalam teritori negatif. Kenapa? Karena di level 7.314 pada awal minggu lalu, ya tepat 5 hari bursa, kita berada di 7.314 dan sejak minggu lalu sampai dengan hari ini kita masih berada di bawah dari 7.314. Tapi dalam sejak 2 hari terakhir kita sudah mulai pelan-pelan kita mulai naik ya. Tanggal 2 ini kita juga sudah mulai kembali mencoba recovery. Dan kenaikannya juga cukup baik 2,11 itu adalah salah satu kenaikan yang secara on average cukup tinggi ya. Nah, Mhm. lalu kita melihat dari currency ke pergerakan pada saat ini kita di 15.900 15.935 ya. Oke. Memang ini sudah prosesnya bukan menguat ya, artinya kita malah melemah terhadap US dollar sendiri. Nah, perdagangan selanjutnya kita biasa lihat juga adalah emas ya. Pergerakan emas itu di gold spot di XAU US dollar ya. Aurum, yaitu di 2.642 hari ini kembali mengalami kenaikan. Mhm. Dan kalau yang agak sedikit boring ya bagi orang kripto ini mungkin pergerakan jadi boring. Bitcoin itu relatif dalam satu minggu ini bergeraknya datar. Ya, kalau Oke. dalam 5 hari tepatnya ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 hari pergerakannya datar berada di kisaran rate 94-95 ribu Hmm. Oke. itu. Ya. Oke, begitulah ya ups and down ataupun kabar dari market small listeners cukup Ya, beragam, apalagi sudah memasuki akhir tahun juga nih ya Mas ya, bulan terakhir di Desember pasti ya, akan makin banyak lagi pergejolakan-pergejolakan. Tapi ya mungkin cukup menjadi highlight juga di akhir tahun ini ya terkait dengan kenaikan PPN 12%. Mungkin Mas Ryan boleh buka dulu sedikit sih Mas, sebenarnya sebesar apa sih dampak kenaikan 12% itu untuk masyarakat Indonesia? ya. Sebenarnya tanpa kita sadari kita sudah naik berada di 11%. Hmm. Sebelumnya itu adalah 10% dan sudah berlangsung cukup lama sampai kita lupa kapan mulainya. Oke. Jadi 10% adalah pajak pertambahan nilai atas barang yang kita beli. Hmm. Barang dan jasa tentunya ya. Dan kita perlu tahu ada barang-barang yang memang bahan kebutuhan pokok itu tidak dipajakin PPN, pajak Yes. pertambahan nilai. Yang kedua juga perusahaan yang boleh untuk mengenakan pajak ya PPN itu adalah PKP namanya ya, Mhm. pengusaha kena pajak. Nah, ini akan saling memotong gitu. Jadi PPN itu sebenarnya akan semakin tinggi nilainya dari misalnya dari awal ya, misalnya dari tangan pertama menuju tangan kedua. Misalnya dia beli jual dengan harga 10.000, dia kenakan jangan yang 12% dulu dari 10%. Ya Mhm. berarti kan akan terkena tuh pertama kali itu 1.000 gitu kan. Yes. Nah, ketika ada lanjut ke pihak kedua juga penyedia barang dan jasa yang sama objek tersebut, dia kan jadi mau cari untung dong dua belas Mhm. ribu misalnya. Nah dari 12.000 itu kan kenapa dia akan naikin menjadi 12.000? Karena kan orang pertama mungkin akan berusaha untuk mungkin akan tetap di 1.000 ya 10.000, tapi dia nyari jadi 12.000. Nah 10% dari 12.000 itu kan adalah 1.200 kan. Mhm. Nah selisihnya inilah yang akan dibayarkan terus
yang boleh jadi yang 1.000 pertama dengan yang 1.200 yang kedua, itu kan selisihnya cuma 200 kan. Betul. Nah, pertambahan nilai itulah yang akan terus dikawal untuk diterima sebagai objek pajaknya dari negara. Oke, kita tahan Nah, dulu itu, sampai situ, Mas oh Ryan. ya, baik, Nanti kita siap. akan sambung lagi terkait dengan kenaikan 12% dari PPN dan apa dampaknya untuk investasi. Kita akan sambung di sesi berikutnya, dan untuk Anda yang mungkin PPN 12% yang kalau dipikir-pikir sebenarnya kenaikan terakhir untuk Indonesia sendiri untuk PPN ya Mas ya, itu kapan sih Mas dan seberapa jauh sebenarnya? Tadi 10% kah ya berarti? Iya, ini kan peralihan di 2 tahun ini kan. Mhm. Jadi artinya tahun depan kita akan merasakan PPN 12%. Itu kan Ya. sudah sebagai diamanatkan dalam undang-undang gitu kan. Mhm. Nah, jadi ya kembali lagi di sini kita akan melihat sebenarnya akan mengalami kenaikan tuh 1% gitu kan. Oke. Dimana 1% ini kelihatannya dampaknya kan menjadi kecil ya. Hmm. Tapi selalu saya katakan bahwa suatu kenaikan kecil atas biaya itu biasanya akan direspon menjadi kesempatan untuk menaikkan harga juga. Oke, ya. Ya, satu ke situ. Mhm. Nah, jadi akan menyebabkan nanti rasa kenaikannya tidak bicara mengenai 11 menjadi 12%, tapi Mhm. biaya yang kita bayarkan dalam setiap barang dan jasa itu ada kemungkinan akan lebih tinggi kenaikannya Oke. dibandingkan kenaikan PPN itu sendiri. Mhm. Nah, di sini satu sudut pandangnya ya. Yang Ya. kedua, yang kita juga bisa lihat sebenarnya, andaikan semuanya menggunakan harga yang sama, maka juga bisa menyebabkan daya beli akan menurun. Mhm. Ya, jadi Ya. kalau dalam sudut pandang investasi ini adalah barang dan jasa yang dijual dengan harga yang sama, itu akan menyebabkan selalu jadi dua. Satu, keuntungan si produsen atau si pemberi barang dan jasa itu akan berkurang. Ya, atau enggak, salah satunya adalah, salah duanya adalah dengan cara dinaikkan harganya kan. Yes. Ya Mhm. kan, saya hanya bilang gini, kalau saya sudah barang termasuk PPN, otomatis kan akan terpotong PPN dari sudut pandang kita. Ya. Padahal yang namanya PPN itu kan adalah dibayarkan dari si pembeli. Mhm. Ya, tapi kan kadang-kadang kita juga tidak bisa meminta si pembeli juga untuk membayar karena Bayar, betul. mungkin dia tidak mau, oleh karena dia minta untuk include PPN kan. Mhm. Nah, ketika include PPN kan berarti yang berkorban secara tidak langsung ya sebenarnya kan si penjual barangnya kan. Nah, Betul. secara otomatis di sini ya akan terjadi sesuatu yang berkurang lah. Baik daya beli daripada si pembeli atau Oke. ya si penjual ini yang berkorban dari si sudut pandang labanya kan. Ya. Ini ada mungkin akan menjadi impact yang terasa di poin ini yang akan juga mempengaruhi demand dan supply dari semua orang dan mungkin ya investasi juga pasti akan terdampak di sini. Mhm. Kenapa? Karena untuk mempertahankan gaya hidup yang sama, di sini orang akan harus berkorban, kasarnya berkorban 1% lebih banyak kan? Betul, betul. Ya, tapi kan saya tadi bilang bahwa kenaikan harga nggak 1% tuh yang ada di Ya. masyarakat kalau benar terjadi. Mhm. Ya, dan ini juga PPN ini kan juga tidak berlaku sebenarnya pada hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan pokok. Ya, ada Mhm. beberapa ya, saya coba bacakan ya, mungkin Oke. yang belum ikutin ya. Ada rumah susun, ya Mhm. itu tidak, lalu mesin dan peralatan pabrik, ada vaksin polio, mesin peralatan, listrik, air bersih, senjata, Mhm. amunisi. Ya ini sebagian ada inilah, adalah yang bukan dikonsumsi kita sehari-hari ya. Betul. Ada kendaraan khusus bagi TNI Polri kan, nggak juga kita. Yes. Lalu adalah barang hasil kelautan, perikanan, ternak, bibit, atau benih, pakan, dan bahan pakan. Nah, Mhm. ini berarti kebutuhan sehari-hari Hari-hari ya. sebenarnya di sini enggak gitu. Mhm. Tapi kan yang akan menjadi khawatir kan nilai tambah dari barang-barang yang sudah diolah kan. Betul. Ya, Yes. jadi ya mungkin dengan adanya ini bertahap ya, 11 mungkin juga sudah mulai berasa. Tapi selanjutnya lagi akan ada suatu tempat suatu tempat persaingan baru untuk ada barang-barang baru yang menjadi pengganti kan kalau ada namanya substitusi, barang substitusi kan. Mhm. Ya, jadi orang tuh kadang-kadang ada yang dia tidak mampu membeli barang A, dia akan mencari barang B versi yang lebih murahnya dari barang A kan. Yes. Ya, jadi di sini ada kesempatan baru selalu dalam setiap masalah akan selalu ada peluang di sini. Mhm. Tapi ketika saya berbicara mengenai kondisinya dari saat ini ya, dari sudut pandang investasi ini tantangannya adalah ada nggak yang mampu untuk bisa sesegera mungkin eh, menyesuaikan diri nih dengan nanti ternyata dilanjutkan kan ini sudah dapat efektif bahwa akan tetap berjalan nih Yes. PPN-nya Mhm. ya kan pasti para pengusaha banyak yang nggak suka lah karena
merasa juga bahwa 2024 mungkin dia merasa baru saja recovery Belum, sejak ya. 2023 ke 2024. Apakah menjadi waktu yang tepat untuk dinaikkan gitu. Tapi kan akhirnya juga banyak program-program yang juga harus membutuhkan biaya. Mhm. Makanya akan kembali lagi kalau saya bilang dari pemerintah tuh ya, kita menjadi orang pembayar pajak yang baik ya kan, harus Oke. juga diberikan kepercayaan balik dari pemerintah Yes, itu untuk digunakan dengan baik dan benar. setuju. Ya, sehingga ada sudut pandang kerelaan bahwa pajak itu kan sebenarnya membangun membangun semuanya buat kepentingan bersama ya, Ya. sesuai Mhm. dengan undang-undang dasar nih. Wah, iya kita tiba-tiba. Waduh. Tapi ya bener juga. Iya. Nah, tapi harus direspon kembali atas pajak yang Mhm. kita bayarkan ini bisa membuat kesejahteraan rakyat. Kan Mhm. pajak yang ada biasa dilawan dengan subsidi kan. Betul. Nah, ini menjadi hal yang perlu ya, mumpung menjadi ini ya pergantian presiden baru Mhm. kepemimpinan baru ya kan. Ini mungkin nanti kalau ini salah satunya kan programnya kenapa? Karena mau mengejar pendapatan negara kan. Yes. Ya karena pendapatan negara itu kan mestinya harus untuk membangun negara. Mhm. Makanya juga udah ada satu wacana baru juga yang mau melanjutkan yang namanya tax amnesty jilid selanjutnya kan, jilid 3 kan. Betul. Seperti itu. Oke, oke, menarik ya. Ini baru dasar aja sebenarnya. Kita mau lebih dalam lagi ngomongin tentang investasi. Nah, tadi kan Mas Hmm. Ryan juga katakan bahwa ini ada sebenarnya dampaknya ke investasi. Kalau untuk real dampak investasi, ya mungkin kita sebagai investor akan rasakan di kemudian hari, Mas, terkait dengan kenaikan 12% ini apa, Mas, kira-kira? Laba-laba perusahaan ini akan bisa tergerus. Oke. Kalau mereka tidak memiliki brand yang cukup baik, Mhm. mereka kan akan bertarung di harga ya. Iya, Kan sebenarnya gini, ketika kita tidak bisa memainkan bisnis kita dalam sudut pandang nilai tambahnya, dalam tanda kutip adalah brandnya adalah lemah, maka kan yang dipersaingkan kan adalah apa? Ya kompetisi harga, oke. banding-bandingan harga. Nah Betul. sekarang ketika harganya aja sudah kena pajak ya, Mhm. otomatis kan dia akan kalah kan. Mau naikin harga nggak bisa, berarti dia akan menggerus labanya kan. Kalau Mhm. menggerus labanya berarti secara otomatis kan laba berkurang, otomatis kan nggak akan bagus kan. Betul. Ya justru bisa jadi bukan laba tapi malah rugi kan. Iya. Ya makanya ini yang lagi diperjuangkan oleh banyak pihak. Wah ini loh, kalau orang kayak kami lagi susah, kami dikenakan pajak lagi, berarti kami akan tambah susah dong. Mhm. Mhm. Ya ini posisinya. Jadi ya akan ada dampak yang terasa itu sebenarnya adalah perusahaan-perusahaan yang tidak bisa memiliki brand yang cukup. Dia akan tergerus secara labanya. Gitu. Jadi di sini Yes. saya bilang ya, dalam setiap kondisi yang sulit atau di squeeze ya, Mhm. maka ya adalah sebenarnya kita bisa melihat dari sudut pandang ini namanya stress test. Nah, ini namanya investasi, namanya bisnis itu kan berkesinambungan, maksudnya berhubungan kan dan saling ada keberlanjutan. Ya, ketika ada masa-masa yang sulit ini kan kita sebagai seorang investor itu kan sebenarnya sudah quote unquote membayar manajemen ini untuk berkungfu ria bagaimana caranya membuat agar usaha itu berjalan. Betul. Nah, ini adalah real case, real ujian. Mhm. Nah, ya ini menjadi suatu pembuktian apakah perusahaan yang kita investasikan itu memang benar bagus adanya. Ah, oke. Moment Ya, real truth ya. case. Karena kan kalau semua orang jualan kan akan bilang kecap nomor satu. Yes. Ya, tapi ketika dalam kondisi yang sebenarnya, silahkan buktikan kata-katamu bahwa kecapmu nomor satu kan. Yes, ya, 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 ya. Ya, seperti itu. Oke, berarti apakah ini momen yang bisa dimanfaatkan para investor ya untuk membuktikan apakah investasi yang saya pegang selama ini adalah investasi yang cukup pantas ya untuk diperjuangkan sampai waktu yang cukup lama nih, Mas Ryan? Betul. Kalau ya yang mempengaruhi harga saham dan investasi kita bergerak harganya naik Oke. dan turun kan ada lima faktor ya. Mhm. Yang pertama adalah pendapatan perusahaan, yang kedua adalah mampu mempertahankan laba. Kalau pendapatannya tinggi, labanya nggak ada, orang nggak akan happy juga. Yes. Pendapatan dan laba yang ketiga itu adalah manajemen. Mhm. Manajemen ini kan adalah kusirnya dari perusahaan, nahkoda perusahaan ini agar bagaimana pendapatan dan laba ini dapat berjalan dan dapat dipercaya oleh banyak pihak. Nah, yang poin selanjutnya itu kan sebenarnya ada bicara mengenai faktor market maker ya. Sebuah investasi yang baik sekalipun kalau tidak ada pihak institutional ownership yang memiliki, harga nggak akan bergerak kemana-mana. Jadi ada orang yang suka alergi dengan bicara mengenai yang namanya market maker. Hmm. Tapi sebenarnya market maker itu adalah sesuatu yang penting karena tanpa ada market maker ya tidak akan ada pernah terjadi suatu pembentukan harga yang bagus. Harga malah justru akan bergerak dengan sangat liar. Mhm. Mhm. Ketika sangat liar ya berarti pasarnya itu malah jadi monopoli dan persaingan tidak sehat. Dan biasanya itu juga dipengaruhi dengan pergerakan harga yang ada karena orang pada akhirnya akan membeli itu menggunakan timing-timing tertentu.
Nah, lain daripada itu, yang akan menggerakkan itu sebenarnya adalah kondisi market makroekonomi lah boleh bilang, Oke. condition of economics ya kan. Jadi ya lima ini kan akan menjadi satu nih di dalam sebuah pergerakan suatu harga saham yang ada di sekitar kita. Nah ya elemen pajak itu kan mungkin adalah membuat iklim ekonominya menjadi tidak terlalu mendukung, benar nggak? Yes. Karena kan dianggap sebagai pemberat, Ya. ya kan? Pemberat ini akan mempengaruhi pendapatan atau akan mempengaruhi laba. Betul. Nah, yang membuat ini menjadi baik kan kalau ternyata si manajemen bisa menahkodai dengan baik, ya kan? Nah, jadi kan ketika kita berbicara elemen daripada pajak sendiri tadi kita Mhm. berbicara, maka kan posisi ini kan membuat kita melihat adanya ujian yang nyata yang dipengaruhi oleh salah satu dari lima faktor tadi di dalam setiap bisnis yang ada di sekitar kita. Oke. Ya, jadi kan kita mendapatkan sebagai seorang investor akan jadi jauh lebih mesti sadar bahwa ini adalah ujiannya dan mungkin saja dalam ujian ini tidak bisa berperforma bagus karena ya ada elemen yang memang terjadi secara semua orang merasakan. Mm. Pandemi semua merasakan meskipun ada sektor yang diuntungkan dan tidak. Kan seperti itu kan. Mhm. Kalau kayak gini loh, Mas Ryan kalau dalam kondisi seperti ini dengan ada PPN yang naik emang ada yang diuntungkan ada. Oke. Yaitu second brand, Ah. produk substitusinya akan menjadi diuntungkan Mhm, dong. mhm. Yang tadinya orang contoh ya, orang tadinya mengkonsumsi produk A. Nah, tiba-tiba karena ada kejadian ini, dia akan pergi ke ya, produk B. Betul. Berarti si produk B ini walaupun sama-sama mengalami PPN juga misalnya gitu, tapi dia jadi Kan diuntungkan karena dipilih si ya. orang yang tadinya tidak mau membeli B karena mampu membeli A, berubah menjadi tidak mau membeli A karena terasa mahal dan dia pergi ke B, bener nggak? Yes. Ya, jadi kalau dibilang nggak ada yang diuntungkan di sini nggak juga. Betul, betul, betul. Gitu. Oke, ini juga ada langsung masuk pertanyaannya Mas ya. Ini Boleh. dari Bapak Rudianto yang ada di Bogor. Malam Halo Mas Pak Rudi. Ryan, topiknya Ya. menarik, tapi saya juga tertarik nih kalau untuk investasi, Mm-mm. apakah juga akan diuntungkan untuk sektor-sektor yang berkaitan dengan makan bergizi gratis? Nanti kita akan bahas setelah yang satu Hai, ini ya, Mas Ryan ya. beda cerita Kita, nih. iya. Pertanyaan Pak Rudianto, dibales nih Mas Ryan. Hahaha, karena bahas tahun 2025 kayaknya menarik untuk bahas sektor yang diminati. Salah satunya sektor-sektor yang akan berkaitan dengan makan bergizi gratis yang salah satunya menjadi program Pak Prabowo katanya Ya. gitu. Maaf ya Mas Ryan, out of topic tapi saya penasaran. Silakan Mas Oh, Ryan. sebenarnya enggak. Kita tadi sudah sebut ya bahwa pajak itu yang dibayarkan, Mhm. maka sesuai dengan Undang-Undang Dasar kita tahu bahwa harusnya adalah bisa menjangkau banyak pihak, tapi bagaimana kalau tidak ada biaya yang digunakan untuk Ya, anggaran yang digunakan untuk melaksanakan dan merealisasi hal tersebut, ya jawabannya adalah pajak kan seperti itu. betul. Pendapatan gitu kan. Nah, itu adalah pendapatan negara. Ya, itulah adalah yang dijadikan sebagai program. Nah, Hmm, programnya salah satu adalah makan bergizi gratis. Nah, ya kembali lagi ada sektor yang diuntungkan dan ada sektor yang dirugikan. Nah, kalau makan bergizi gratis ya akan menjadi sesuatu ya susu gitu kan. Itu oke. kan sudah menjadi salah satu. Nah, itu kan ya jadi peta baru yang kita bisa lihat bahwa ini loh yang akan berpotensi naik karena susu ini di quote unquote di endorse menjadi sebuah program. Oke. Kalau kita mau belajar dari kejadian seperti ini adalah dari pertama kali ya Pak Jokowi itu mencalonkan diri di Mhm. berapa tahun ya? 10 tahun yang lalu gitu ya. Yes. Saya ingat banget yang Pak Jokowi itu dia apa sih diinformasikan mengajukan diri untuk menjadi calon presiden itu tuh Mhm. di Marunda si Pitung itu loh. Oke. Nah, itu kan saham infrastruktur sudah terbang duluan. Aha. Lah sama, berarti kan memang pada saat itu melihat Pak Jokowi ingin membangun dalam sudut pandang membangunnya adalah infra, Oke. makanya itu kan terendorse kan saham infrastruktur. Mhm. Ya, sekarang beda nih polanya. Di sini yang dibangun awal sebagai program adalah meratakan secara gizi lah boleh dibilang ya. Karena kan ada infrastruktur, sarana, prasarana, ada sumber daya manusia di sini. Oke. Ya kalau sumber daya manusianya ini dengan infrastruktur yang sudah bagus ternyata tidak diisi dengan hal-hal yang bergizi kan, Mhm.
Ya logikanya juga akan menjadi masuk akal bahwa ya siapa yang akan pakai infrastruktur itu dengan benar. Pedang yang tajam sekalipun kalau dipakai orang yang kagak ngerti main pedang percuma. Sama aja, betul. Infrastruktur yang bagus tapi dengan SDM yang rendah dan tidak memiliki kualifikasi dan klasifikasi yang oke, Mhm. ya sia-sia juga. Ya ini kan terendorse di sini nih, beda endorse sana ya, betul kan? Ya sudah, memang akan menjadi sesuatu yang bisa kita gunakan. Oh kalau gitu yang saham-saham consumer nih akan menjadi diuntungkan. Jawabannya iya. Hmm, Nah, memang itulah uniknya dalam apa ya? Uniknya dalam berinvestasi. Bahwa kalau kita jeli melihat saham-saham berbasis konsumer itu memang sudah turun lama sekali. betul. Nah, ketika ada ini ya sebenarnya menjadi suatu momen yang bagus untuk Mhm. si saham-saham konsumer itu bisa recovery. Makanya lah kita selalu mengenal yang namanya ya sektor itu akan berotasi, cyclical gitu. Ada Oke, masanya ya, ya. dari setiap sektor yang ada tuh selalu selalu kita pernah dengar hal tersebut. Yang memang lucunya memang akan terjadi hal yang kayak begini. Hmm. Dan kita bisa bilang gini, aduh padahal saya udah ngaruh-ngaruh infrastruktur lagi loh yang naik. Nah, tapi enggak gitu kan. Nah, itu kenapa? Karena memang ada satu hal yang kita kalau belajar ekonomi kita ada dengar ada namanya satu teori adalah teori invisible hand. Oke. Kadang-kadang ada sesuatu yang seperti itulah di dalam dunia keuangan dan ekonomi itu yang berjalan. Yang seolah-olah itu adalah kebetulan. Gitu. Ih kebetulan untung ya udah lama nggak naik sekarang untung aja ada program ini jadi konsumer jadi naik deh kan gitu ya. Ya. Lah ya itulah bagian yang seru dan menarik dalam dunia keuangan tuh ya itu memang. Ada lah ya masa-masa tersendiri ya, masa-masa kejayaan lah kita bilangnya ya Mas Ryan ya, Ya, yang ya, mungkin banyak faktor yang akan mempengaruhi hal tersebut. Dan berarti untuk kita para investor juga harus mungkin bisa jeli melihat program-program mana yang akan ditingkatkan mungkin ya, atau mungkin menjadi kalau Pak Prabowo ada Asta Cita namanya gitu ya, yang mm, akan dikerjakan atau menjadi prioritas lah ya, dalam proses pemerintahannya. Apakah itu yang menjadi menarik juga nih untuk para investor ya, yang sedang mendengar kita, Mas Ren? betul. Jadi kalau kita itu gini, negara itu kan pada akhirnya kalau negara tidak mendukung sektor tersebut ada, Mhm, mau kayak apa juga nggak bakal bisa. betul. Jangan tanya yang ilegal ya. Kalau yang Ya. ilegal kan udah namanya ada nggak ada dia jalan. Itu kita jangan hitung. Itu sesuatu yang nggak perlu dihitung. Tapi kalau yang namanya suatu sektor-sektor yang legal dan jelas gitu ya. Ketika ada endorsement atau memang arahnya sedang mau digalakan yang itu, secara otomatis ya si dalam sektor dan industri tersebut ya akan menjadi mendapatkan diuntungkan. Mhm. Gitu. Makanya sekarang saya mau tanya ya, pebisnis mana yang bisnisnya cuma satu dalam satu industri dan sektor? Yang ada secara global lah, yang ada di, Mhm. yang kita tahu lah di sekitar kita kan ada konglomerasi, namanya konglomerasi gitu. Ya, Kadang-kadang bingung, ini kok bisnis ini kok serakah banget ya? semuanya Semua juga. dibisnisin. Loh iya, karena apa? Karena mereka sadar, Ya. mereka perlu mendiversifikasi bisnis dan usahanya. Oke. Itu. Ya, ya, ya. Jadi ini juga jadi kesempatan juga ataupun peluang ya untuk Hmm. teman-teman pebisnis ya untuk bisa melihat situasi-situasi yang akan terjadi di depan. Nah, kita kembali lagi terkait dengan PPN 12%. Nah, ini mungkin masih banyak banget Mas yang merasa ketakutan ataupun mungkin merasa aduh nanti semuanya akan naik terus juga mungkin pendapatan gak naik nih ya akankah survive ataupun mungkin nanti akankah menurunkan level saya mungkin dari kelas menengah akan menurun gitu ya. Hmm. Em, apa yang mungkin mesti harus diluruskan nih terkait dengan simpang siur yang ada terkait dengan PPN 12% di tahun 2025, Mas Ryan? Itu gini, masalahnya adalah dalam kita mengenal dunia keuangan dan investasi yang Hmm, kita kenal buat diri kita sendiri saja. Ini pun sebenarnya nggak hanya pribadi sih, tapi perusahaan juga. oke. Ya, sebenarnya ada satu level piramida gitu ya. Kita anggap sebuah piramida saja Mhm. ya. Segitiga. Di mana segitiga ini ya paling bawah ya pasti paling banyak, makin ke atas makin kecil, makin kecil, makin kecil dan makin kecil kan selalu mengerucut gitu kan. Ya. Nah, di bagian top paling atas bicara mengenai keuangan sendiri, itu ternyata adalah awareness mengenai pajak. Oh, oke. Jadi memang ketika ada banyak orang yang merasa kesal dan lain sebagainya, ya betul memang wajar. Artinya memang si piramida cuilan kecil ini ya memang adalah hal yang harus kita lengkapi secara checklist knowledge kita di bagian yang
paling atas nih yang harus kita selesaikan. Hmm. Gak heran gitu. Jadi ketika pertanyaan gini, oke kalau gitu kita bisa nggak mulai dari yang paling bawah? Nah, kalau sampai yang paling bawah aja enggak, ya berarti memang belum masuk piramida ini. Oke. Piramida yang paling bawah itu adalah perencanaan keuangan. Oh. Hmm. Sesimpel dia itu bicara mengenai tahu yang disebut uang masuk dan uang keluar. Dan level yang mulai pindah ke satu titik di atas daripada perencanaan keuangan itu adalah dia bisa membedakan di sini adalah pemasukan atau pengeluaran yang semu. Misalnya dia masih ada orang yang berpikir bahwa oh saya punya aset kendaraan itu adalah aset ya. Nah, ini adalah investasi yang bagus Mhm. gitu. Dia mix up dengan kondisi bahwa sebenarnya dia harus akui bahwa dengan memiliki kendaraan sebenarnya dia memiliki biaya Oke. dan lebih banyak uangnya keluar daripada uangnya masuk. Loh enggak loh, kalau ini bicaranya mengenai dibuat bisnis, nah dia mix up kan. Yes. Mhm. Tiba-tiba dia berada di sudut pandang dia berdagang gitu. Jadi ini sesuatu yang campur baur itu. Nah itu memang wajar sekali. Ya dari sini dia mesti bisa tahu bahwa oke saya mesti punya pendapatan dan pengeluaran di mana pendapatan saya ini, pengeluaran saya ini, aset saya ini. Oke. Itu planningnya bagaimana gitu. Dan kalau dia sudah berada di level itu ya berarti sudah oke. Ya kan? Hmm. Lalu yang selanjutnya adalah bagaimana menempatkan aset. Menempatkan aset. Oke. Penempatan asetnya. Jadi aset alokasi lah kalau dalam bahasa lainnya gitu ya. Ya. Ya bagaimana dia bisa tahu bahwa di dunia ini bukan hanya ada properti doang, tapi ada yang lain. Hmm. Dia tahu ada saham, dia tahu ada emas, dia tahu ada yang namanya kos-kosan, dia tahu ada yang apartemen, dia tahu ada ruko, dia tahu ada kripto, dia tahu ada orang investasi mata uang, dia tahu Hmm. ada deposito, dia tahu ada yang namanya sukuk, dia tahu ada yang namanya ori, dia tahu ada yang lainnya. Ya. Terus dari sebanyak itu yang mana yang tepat buat saya taruh dari uang ini agar berkembang dengan baik? Yes. Jadi dia ada di bagian selanjutnya. Kenapa? Karena ketika pengetahuan mengenai investasinya ada uang yang nggak ada kan juga sia-sia. Betul. Ada uangnya tapi pengetahuan investasinya nggak ada, uangnya hilang juga. Sama aja ya. Jadi di situ tuh adalah piramida yang makin ke atas akan semakin kecil Hmm. Mhm. gitu. Dan bagaimana dia bisa merebalancing, bagaimana pada akhirnya dia bisa mendapatkan passive income. Itu memang pelan-pelan itu adalah suatu tumpukan piramida yang naik. Tapi pada bagian ini pun orang yang sudah sadar bahwa investasi itu penempatan kemana, dia tetap bisa jadi tidak tahu dan tidak sadar mengenai pajak. Wow. Oke. Jadi kalau ada orang yang dalam satu sudut pandang tiba-tiba dia merasa bahwa pajaknya sudah dipotongkan oleh perusahaan ya berarti ya udah saya lapor pajak as is. Mhm. Ya, tapi dia lupa bahwa ternyata dia punya obyekan di tempat lain, pendapatan lain ya, atau kerjaan sampingan yang dia tidak sadar bahwa sebenarnya itu masuk sebagai perhitungan pajak yang harus dihitung kembali. Tadi ya. Nah, mungkin akan ada impact terhadap pajak penghasilan dia Mhm. terkena hitungan pajak progresif. Oke. Jadi kalau itu tidak sampai, sebenarnya wajar saja gitu. Kenapa? Karena dia berada dalam satu piramida, dia mengerti bahwa ini adalah pendapatan, ini pengeluaran. Saya tahu bahwa rumah tinggal itu adalah bukan aset yang baik, tapi Mhm. adalah konsumsi saya agar saya tenang, nggak diomelin sama mertua saya kalau saya pulang kampung. Saya bisa ngasih lihat bahwa ini adalah rumah saya. Aha. Tapi tetap aja itu adalah bukan menjadi suatu investasi uang, tapi investasi ketenangan batin. Sudah Oke. ada di level tersebut, tapi bukan artinya dia paham mengenai aspek pajak. Hmm. Mhm. Begitu dia mau naik level yang lebih lanjutnya lagi, bicara mengenai investasi, dia udah tahu investasi saham. Tapi dia tidak pernah tahu bahwa investasi saham itu pajaknya adalah final. Oke. Dia tidak mengerti dan dia tidak peduli akan hal tersebut. Atau kalau dia menjual, dia punya emas, dari emas harganya 250.000 menjadi 1 juta. Sebenarnya 750.000-nya itu adalah pendapatan buat dia. Hmm. Yang mungkin itu harusnya dia laporkan sehingga menambah penghasilan dia dari gaji yang dia terima dan sudah dipotongkan pajak. Oke. Itu belum wajar gitu. Ya. Jadi Ya. dia ada tiringnya lah boleh Ya. dibilang. Mhm. Kalau reksadana sudah jelas, beres semua terima beres gitu. Jadi memang level tersebut gitu. Kalau kita mau lanjut lagi ya mulai dari kita bicara mengenai warisan ya, Oke. kita bicara mengenai insurance proteksi. Itu lebih tinggi lagi. Banyak orang yang bilang enggak, financial planning itu harus dengan asuransi. Iya, dia tarik turun memang karena mungkin dia jualan asuransi. Oke. Gitu. Tapi orang itu sebenarnya dengan dia mengerti bahwa ada yang namanya investasi secara keuangan dan dia tahu bahwa yang namanya
asuransi bukan investasi tapi adalah suatu proteksi, maka dia bisa membedakan bahwa ketika ditawarkan suatu penawar investasi yang agak suspicious sebenarnya. Mhm. Gitu. Jadi dia ada piramidanya di situ. Yes. Kadang-kadang orang terbolak-balak ya. Ya ada gapnya masing-masing ya. Tapi ini menjadi menarik gitu ya. Jadi awareness kita juga terkait dengan pajak ini, small listeners. Dan nanti kita akan bahas juga. Ini ada pertanyaan dari Bu Dahlia. Kalau untuk investasi emas, seperti apa Mas? Apakah ada juga perubahan pajaknya di tahun 2025 atau lebih aman nih untuk investasi di emas? Nanti kita akan Ya. bahas setelah yang satu ini ya. Dan pastinya juga small listeners masih ada satu sesi terakhir untuk kita membahas di awal Desember ya. Kita membahas tentang pajak 12% ya, yang akan diberlakukan di tahun 2025 dan ada pertanyaan dari Bu Dahlia Ya. yang sebenarnya katanya tertarik gitu ya untuk investasi emas tapi nggak tahu nih terkait dengan pajaknya tahun 2025 seperti apa. Silakan Mas Ryan. Ya, emas itu ada dua lah yang kita bisa bagi secara garis besar ya. Yang Mhm. pertama adalah emas yang berbentuk logam mulia. Biasanya Oke. bentuknya namanya emas LM, lantakan ya kan. Ya. Bentuknya lempeng seperti ini, maka itu adalah emas ya 24 boleh dibilang seperti itu, 99,9 hallmark fine gold bar dalam bahasa kerennya. Mhm. Maka ya itu sebenarnya tidak menjadi ada PPN-nya seperti itu. Gitu. Tapi Ya. kalau bicara mengenai ada yang ada kena PPN-nya, maka kalau kita bicara dalam aspeknya adalah perhiasan. Ah, Karena perhiasan itu kan sebenarnya dihitung sebagai konsumtif. yes. Ya, kita bisa dikenakan ongkos yang lebih mahal kalau yang namanya emasnya lebih ruwet dikerjakannya. Hmm. Ya kan itu makanya ada PPN-nya di situ. Ya kan? Makanya kalau orang pakai perhiasan mahal kan kelihatan lebih bonafit dan lebih Betul. sebagainya untuk gaya. Nah, itulah konsumsi kan Yes. seperti itu. Mhm. Itu sebenarnya kena PPN, gampangnya seperti itu. Nah, tapi kalau kita berbicara aspek penghasilan, kalau ternyata emas tersebut dijual, kita bicaranya yang emas lantak logam mulia itu, Mhm. ternyata kita ada selisih antara yang kita beli dengan yang kita jual, maka itu akan dilaporkan sebagai penghasilan. Oke. Ya, itu beda tuh, tidak ada di dalam konteks PPN yang tadi kita bicarakan, Ya. ya, tapi itu adalah pajak penghasilan. Kenapa? Karena ketika kita mendapatkan uang lebih ya dan belum mendapatkan potongan, dimana kalau kecuali kita sudah potong dengan penghasilan tidak kena pajak, adanya Mhm. tanggungan, menikah, ya kan, istri bekerja, lalu juga dengan punya tanggungan anak dan juga ada tanggungannya sampai dengan 3 orang, Mhm. maka secara otomatis kita ternyata masih dipotong PTKP itu kita masih lebih besar PTKP-nya, maka secara otomatis ya kita bebas pajak sebenarnya. Oke. Pelaporan pajak penghasilan kita nihil. Ya. Nah, tapi kalau misalnya kita sudah hitung dengan semuanya itu tetap selisih, maka akan terkena pajak progresif Mhm. mulai dari 5%. Seperti Oke. itu. Jadi yang mana nih disebut? Kalau PPN tadi saya ceritakan, kalau perhiasan iya, tapi kalau yang namanya memang si barang LM itu yang lantak itu nggak kena. Mhm. Tapi atas selisih jual belinya di kemudian hari yang muncul, LM sekalipun itu akan menjadi penghasilan kan? Karena selisih uang yang diterima itu kan adalah penghasilan secara nggak langsung. Mhm. Profesi adalah trader emas ya kan berarti dia terima penghasilan dari dagangan gitu. Betul. Sama dong sama yang buka toko di Tanah Abang atau yang Ya. marketplace kan Ya, akan ya, jadi ya. penghasilan kan. Mhm. Bedanya kalau dari kantor mungkin jadi kena pajak sendiri ya. Tapi kalau itu kan akan terkena hitungannya UMKM tuh. 500 juta bebas pajak kan begitu. Mhm. Ya, Oke. ambil lagi bicara mengenai PPh itu beda lagi ceritanya. Oke, semoga membantu untuk Ibu Dahlia untuk mungkin berinvestasi di tahun 2025 ya. Berarti Mas Ryan kalau boleh disarankan gitu ya, apakah tahun 2025 gitu ya melihat dengan situasi ya PPN juga ikut naik dan mungkin ada kecenderungan harga-harga ya barang-barang konsumtif gitu. Ini akan meningkat. Para investor nih harus apa ya, lebih jelika atau mungkin tadi ya mix investasinya, diversifikasi investasi harus diberjalankan atau seperti apa Mas Ryan? Saya minggu lalu ya Mhm. ada ngobrol gitu. Ini konsepnya menarik ya. Kebetulan dia adalah seorang seniman. Yes? Bicara mengenai uang sekolah menjadi mahal. Dia Hmm. tadinya tinggal di Malang, terus dia pindah ke Jakarta. Ya. Dia bilang ngerasa bahwa biaya hidupnya lebih tinggi. Tapi dia punya angle yang menarik buat buat saya ya. Dia Mhm. katakan begini, ah saya nggak terlalu pusing lah dengan kenaikan.
saya juga nggak terlalu pusing dengan perubahan harga atau biaya yang harus saya bayar ketika saya pindah dari Malang pindah ke Jakarta. Mhm. Yang perlu saya upayakan adalah bagaimana saya fokus untuk bisa mendapatkan pendapatan lebih besar dan passive income lebih besar. Oke. Jadi kita berbicara mengenai, aduh PPN-nya jadi 12%, setuju dan tidak setuju. Kalau nggak setuju terus tetap dijalankan, berarti saya mau apa? Mau melawan pemerintah atau bagaimana? Mhm. Akan menjadi sesuatu yang tidak bisa kita kontrol kan? Terkontrol betul. Iya kan? Jadi Hmm. kalau di sini tuh kembali ingat dengan piramida tadi. Ya memang betul ternyata kalau bicara mengenai awareness, kita pada titik ini mungkin minim sekali mengenai pajak. Nggak heran karena piramida kemapanan mengenai pengetahuan keuangan itu, ini piramidanya itu adalah di puncak yang cukup tinggi gitu kan. Nggak masalah juga Ya. gitu. Tapi kita tahu bahwa oke, kita ngerti bahwa itu adalah sesuatu yang pasti harus kita bayar. Ya sudah, kita mulai menata saja bagaimana agar pendapatan kita bagus, ya, tetap berpendapatan, Mhm. bisa memperbesar pendapatan, bisa memiliki pendapatan lebih dari satu, bisa mengendalikan biaya yang kita miliki, ya, Oke. lalu cermat dalam memilih investasi, nggak panasan, ya kan? Mhm. Kita bisa terus berinvestasi lebih banyak, investasi yang dihasilkan cukup sabar untuk diinvestasikan lagi. Oke. Ya, sebenarnya nggak jadi suatu problem kalau kita berada dalam pemikiran itu. Hmm. Kita bicara mengenai way out-nya, kita bicara mengenai solusinya daripada kita bicara mengenai masalahnya. Yes. Ya, kalau kita anggap bahwa PPN adalah masalah loh ya, Iya. kita tahu bahwa depan mata akan terjadi kenaikan harga, iya. Aha. Tapi memang menjadi sesuatu yang wajar saja kalau yang namanya negara kita mengalami inflasi. Kenapa? Karena jumlah penduduk kita, mayoritas kita masih dibilang bertumbuh. Oke. Nah, sekarang kalau jumlah penduduknya terbatas dan berkurang, lah terus berarti pajaknya kita akan tetap dikenakan lebih besar juga loh. Hmm. Itu negara-negara di Ya, Eropa 50% sudah dipotong-potongin pajaknya. Pendapatannya. betul. Ya kan kita Mhm. ya memang begitulah kondisinya gitu. Jadi fokuslah pada apa yang harus kita lakukan untuk bisa memperbesar pendapatan. Kita aware bahwa nggak ada lagi waktu yang tidak ada waktu yang tepat untuk tidak berinvestasi mulai dari hari ini. Hmm. Investasi itu semua sama sama jeleknya dan sama bagusnya. Jelek Mhm. ketika kita tidak ngerti tapi kita beli. Bagus kalau kita pahami dan tidak mungkin menjadi bebas risiko. Ya. Ya kan? Jadi keep it simple saja bicara mengenai investasi dan keuangan itu sebenarnya. Yes. Dan jadikan ini sebagai peluang untuk apa ya? Memikirkan lagi sumber income yang lain ya, karena pastinya Ya. melihat situasinya seperti ini mungkin kita juga agak pressure dan akhirnya mencari jalan keluar atau lebih kreatif gitu lah ya Mas Ryan ya untuk cari sumber lain seperti itu. Ya, jangan cari yang justru malah sesuatu yang tambah tidak bijak. Ah, Ya kita saya karena saya tahu penghasilan susah, saya akan ikut judi lah ya kan jadi waduh, suatu hal yang bijak gitu kan. betul. Ya kalau kayak gini berarti goalsnya adalah saya harus pinjol dan tidak bayar. Wah itu kan Mm-mm. outputnya bukan output yang membangun tapi output spekulasi di sini. Betul. Ya ini kan sesuatu yang sebenarnya tidak tidak boleh dan mungkin banyak orang yang justru malah melakukan ini karena memang ya tidak bisa tidak bisa bertahan pada sebuah Mm, proses kan. Proses itu kan sesuatu yang panjang. betul. Kayak saya juga dari dulu sekali kayak gini. Loh, emang kalau investasi besok pasti jadi orang kaya? Susah perjawaban itu kan. Ya dong. Mhm. Sama juga dengan lo. Memang kalau nyekolahin anaknya di tempat yang paling bagus di Indonesia, apa anaknya menjadi sukses? Sama pertanyaan itu sama dengan Mm, orang yang bertanya bahwa kalau saya investasi apakah saya akan menjadi kaya? mm, mm. Gitu. Jadi itulah yang membuat kita itu sadar ya dan membuat saya juga tertarik dan lebih jauh belajar mengenai investasi dan rasanya tidak selesai-selesai belajar Mhm. dan merasa bahwa semakin saya banyak belajar memang beneran gue makin bego juga gitu. Dia kemarin ngomong sotoy juga gitu. Bener, saya rasakan ya memang ternyata memang benar gitu bahwa eh, menariknya dunia keuangan dan ekonomi itu adalah gini. Semuanya pakai angka. Oke. Semuanya bisa dihitung dengan penjumlahan ilmu Mhm. pasti. Iya dong, satu tambah satu kan nggak pernah berubah menjadi dari angka dua kan. Jadi dua. Mhm. Sama juga, uang itu menarik loh. Uang itu cuma tambah kurang kali bagi loh. Yes. Iya kan ya? Aha. Tapi ternyata hasilnya bisa tidak pasti. Mhm. Ya itu udah bilang perusahaan kalau yang pendapatannya bagus, labanya oke, harganya akan naik. Nggak naik-naik. Ya, nggak ada yang menjamin ya. Kita kadang nggak nyampe logika itu adalah di luar nurulnya adalah Mhm. perusahaan yang tidak jelas baru kemarin sore harganya gila-gilaan. Ya. Gimana kita itu tidak goyang imannya ketika Mhm. kita pakai ilmu yang benar, kita nggak bisa lebih baik daripada yang orangnya nembak dan ngasal. Oke.
Apakah kita akan ikut orang itu untuk pindah ke jalannya dia karena ngasal aja jadi, ngapain saya dengan ilmu yang susah? Mhm. Nah, itu tuh kayak gitu-gitu tuh terjadi itu dalam ini. Dan saya yakin banyak sekali yang juga dalam fase frustasi ketika bicara mengenai kenaikan harga. Betul. Belum naik aja saya sudah setengah modar kan gitu kan. Apalagi naik. Apalagi naik, tambah modar dong Heeh. gitu. Dan akhirnya malah jadi tambah salah karena memilih jalan-jalan yang lebih terasa instan. Betul. Lebih terasa instan loh ya, tapi Iya. padahal ini instan susah. Instan senang di awal gitu ya, akhirnya menderita. Dan ini yang mungkin menjadi perhatian juga untuk kita small listeners, untuk kita menghindari ya jalan-jalan pintas ataupun jalan tikus yang terlihat menggiurkan ini, tapi lama-lama juga menjerumuskan. Dan semoga dengan kenaikan PPN 12% seperti Mas Ryan katakan, kita bisa melihat lah ya real pajak-pajak yang kita bayarkan ini gitu ya, sehingga terasa dari hal-hal yang mungkin akan kita apa ya lakukan dalam Indonesia ini, ataupun akan kita rasakan bersama dari dampak-dampak program yang akan terkena pajak tersebut. Dan pastinya juga Mas Ryan, terima kasih insight-nya malam hari ini.